Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita baru. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan ini dia cerita selengkapnya. Manggala adalah pria parubaya berusia 47 tahun yang hidup di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Desa itu bernama Karangwungu, tempat di mana matahari selalu menyapa ladang-ladang hijau dan kicauan burung menjadi musik pagi yang tidak pernah absen. Manggala tinggal di sebuah rumah sederhana yang dinding-dindingnya terbuat dari kayu tua dengan atap genting yang mulai rapuh dimakan usia. Dia adalah seorang pedagang soto yang sudah berjualan selama 20 tahun lamanya. Warung sotonya meskipun tidak besar, dulunya selalu ramai oleh pembeli. Namun dalam beberapa bulan terakhir, dagangannya mulai sepi. Pelanggan-pelanggan setianya entah mengapa satu persatu sudah menghilang. Dan kini dia hanya mampu menjual beberapa mangkuk soto setiap harinya. Istrinya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu, meninggalkan Manggala bersama dua anaknya, Aditya dan Sari. Keduanya kini bekerja di kota besar, mencoba mencari nafkah untuk membantu ayah mereka yang semakin kesulitan. Manggala sendiri hidup sendirian di rumah itu, ditemani oleh suara jangkrik di malam hari dan aroma rempah-rempah yang selalu memenuhi dapur kecilnya. Hidupnya yang dulu tenang, kini penuh dengan kecemasan. Uang tabungan yang dia miliki semakin menipis dan tagihan-tagihan mulai menumpuk. Setiap kali dia melihat cermin, wajahnya yang berkerut dan rambutnya yang mulai memutih membuatnya merasa semakin tua dan lelah. Suatu hari, ketika Manggala sedang membersihkan meja warungnya yang kosong, seorang pria datang menghampirinya. Pria itu bernama Harjo, teman lamanya dari masa mudanya. Harjo adalah tipe orang yang selalu tampak antusias. Dengan senyum lebar dan suara yang keras, dia memberitahu Manggala tentang peluang kerja di Kamboja yang menjanjikan penghasilan besar. "Aku jamin deh, kamu di sana, kamu bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada yang kamu dapatkan di sini," kata Harjo sambil menepuk pundak Manggala. "Kamu hanya perlu bekerja selama beberapa bulan, dan aku jamin hasilnya bisa bikin kamu sejahtera seumur hidup." Manggala awalnya ragu, dia tidak pernah meninggalkan desanya, apalagi pergi ke negara lain. Namun keadaan ekonominya yang semakin sulit membuatnya tidak punya banyak pilihan. Setelah berdiskusi panjang dengan dirinya sendiri, dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Harjo. Dia menjual beberapa barang berharga miliknya untuk membeli tiket pesawat dan menyiapkan uang untuk biaya hidup di Kamboja. Dan dengan harapan besar, Manggala berangkat ke negara asing tersebut tanpa menyadari bahwa dia akan segera masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Singkatnya, sesampainya di Kamboja, Manggala langsung disambut oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai agen rekrutmen. Mereka membawanya ke sebuah gedung tua yang berada di pinggiran kota. Di sana, Manggala bertemu dengan beberapa pria lain yang juga berasal dari berbagai negara. Awalnya dia berpikir bahwa dia hanya akan bekerja di pabrik atau melakukan pekerjaan manual seperti yang dijanjikan oleh Harjo. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Manggala dan para pria lainnya ternyata menjadi target sindikat perdagangan manusia. Mereka disekap di dalam ruangan sempit tanpa jendela, diberi makanan secukupnya, dan dipaksa bekerja tanpa bayaran. Beberapa kali Manggala mencoba protes, tapi dia hanya mendapatkan hinaan dan ancaman fisik dari para penjaga. Hari-hari pun Manggala lalui di Kamboja terasa seperti mimpi buruk. Tubuhnya yang sudah tidak muda lagi semakin lemah karena kurang tidur dan stres. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. Dia sering berdoa di tengah malam buta, berharap pada mukjizat yang akan menyelamatkannya. Suatu malam, ketika para penjaga tengah lengah, Manggala berhasil melarikan diri bersama dua pria lainnya. Mereka berlari melewati ganggang sempit di kota Kamboja dengan napas tersengal dan tubuh yang penuh luka. Perjalanan mereka penuh dengan bahaya, tetapi Manggala tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah kembali ke rumahnya, ke Karangwungu, tempat di mana dia bisa merasa aman. Dan singkat waktu,
Setelah beberapa minggu bersembunyi dan mencari cara untuk pulang, Manggala akhirnya berhasil kembali ke Indonesia. Dia turun dari bus antar provinsi dengan tubuh yang kurus kering dan wajah yang penuh lebam. Ketika dia melangkah masuk ke rumahnya yang sudah lama dia tinggalkan, dia merasa lega sekaligus merasa hancur. Lega karena dia masih hidup, tetapi hancur karena semua uang tabungannya telah habis untuk biaya pelariannya. Harapannya untuk hidup sejahtera pupus begitu saja, dan dia harus kembali menjalani kehidupan sebagai pedagang soto yang semakin sepi pembeli. Bahkan kehidupan Manggala setelah pulang dari Kamboja terasa semakin sulit. Dagangannya nyaris tidak laku dan dia mulai merasa putus asa. Suatu malam, ketika dia sedang duduk di depan warungnya yang sepi, seorang tetangga bernama Pak Basuki datang menghampirinya. Pak Basuki adalah seorang pria tua yang dikenal sebagai orang yang suka bergosip. Dia mulai bercerita tentang seorang dukun di desa sebelah yang mungkin bisa membantu melariskan usaha melalui ritual pesugihan. Katanya, Pak, siapapun yang menjalani ritualnya dijamin pasti dagangannya bakal laris manis, kata Pak Basuki dengan nada berbisik. Tapi katanya juga ada syaratnya, Pak. Manggala awalnya ragu mendengarkan cerita itu. Dia tahu bahwa pesugihan biasanya melibatkan hal-hal yang tidak halal, tetapi pikirannya mulai tergoda. Apa salahnya mencoba? Lagi pula dia sudah tidak punya pilihan lain. Semakin lama dia memikirkannya, semakin kuat dorongan untuk pergi menemui dukun itu. Malam itu, Manggala memutuskan bahwa dia akan mencari tahu lebih lanjut tentang dukun tersebut. Dia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke jalan yang gelap dan penuh petaka. Singkat waktu, Manggala pun tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh cerita dari Pak Basuki tentang dukun yang bisa melariskan dagangan melalui ritual pesugihan. Dia berbaring di kasur tipisnya, memandangi langit-langit kayu yang mulai lapuk dimakan oleh rayap. Suara jangkrik dari luar rumah terdengar seperti bisikan halus yang menggoda. Semakin dia mencoba menepis pikiran itu, semakin kuat rasa penasarannya. Akhirnya keesokan harinya, Manggala pun memutuskan untuk pergi menemui dukun yang disebut-sebut bernama Pak Sastro. Pak Sastro tinggal di sebuah desa sebelah yang dikenal sebagai tempat para praktisi ilmu hitam berkumpul. Jalan menuju rumahnya adalah jalanan tanah yang berdebu, dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuat suasana terasa suram meski matahari bersinar terang. Ketika Manggala tiba di depan rumah Pak Sastro, dia merasakan sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada energi berat yang menyelimuti udara di sekitar sana. Rumah itu sendiri tampak tua dan tidak terawat, dengan pintu kayu besar yang berderit ketika dibuka. Pak Sastro adalah pria tua berusia sekitar 70-an dengan rambut putih yang acak-acakan dan mata yang tajam seperti mata elang. Matanya seolah bisa membaca isi hati Manggala, bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar cerita Manggala tentang kesulitan ekonominya, Pak Sastro pun tersenyum tipis kemudian berkata, "Aku bisa membantumu, tapi harganya tidak murah. Kau harus siap membayar mahal untuk hasil yang kau inginkan." Manggala mengangguk tanpa ragu. Dia sudah terlalu putus asa untuk mundur. Pak Sastro menjelaskan bahwa ritual yang akan dia lakukan disebut penglaris tali pocong. Ritual itu membutuhkan tali pocong asli yang baru diambil dari makam korban kecelakaan. Tali pocong itu adalah medium yang akan menghubungkanmu dengan roh-roh jahat yang akan membantu daganganmu, katanya dengan suara rendah dan juga datar. Namun, kau harus bersedia menjadi wadah bagi mereka. Jika kau setuju, maka kau akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Manggala merasa ngeri mendengarkan penjelasan itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia mengangguk pelan, meskipun dalam hati dia merasa cemas. Pak Sastro kemudian memberikan instruksi-instruksi yang harus dilakukan Manggala sebelum ritual dimulai. Di antaranya Manggala harus puasa selama 3 hari tanpa makan daging, serta membersihkan diri dengan air bunga setaman. Manggala pun patuh menjalani semua persiapan itu, meskipun tubuhnya yang sudah lemah semakin merasa letih. Singkat waktu, akhirnya malam yang ditunggu-tunggu tiba. Pak Sastro memilih tengah malam sebagai waktu pelaksanaan ritual karena menurutnya itu adalah saat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib paling tipis.
Manggala dibawa ke sebuah ruangan gelap di dalam rumah Pak Sastro. Ruangan itu dipenuhi oleh lilin-lilin yang menyala dengan redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara, membuat Manggala merasa sesak napas. Pak Sastro mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dikenal oleh Manggala. Suaranya berat dan juga bergetar, seolah-olah menggema di seluruh ruangan. Manggala duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari abu dan kapur putih. Di sekelilingnya terdapat sesaji-sesaji yang terdiri dari darah ayam hitam, bunga-bunga, dan beberapa benda tidak dikenalnya. Manggala merasa tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau ketakutan. Puncak ritual terjadi ketika Pak Sastro mengeluarkan sebuah benda dari dalam kain putih. Itu adalah tali pocong yang masih terasa hangat seperti yang dia janjikan. Manggala diminta untuk memegangi tali itu erat-erat. Begitu tangannya menyentuh tali itu, sensasi dingin menusuk tulang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan getaran-getaran aneh yang seolah-olah merambah dari tali itu ke dalam tubuhnya. Suara-suara aneh mulai terdengar, dari mulai bisikan-bisikan yang tidak jelas, jeritan samar, dan langkah-langkah kaki yang berat. Manggala ingin melepaskan tali itu, tetapi tangannya seolah terkunci. Pak Sastro terus melafalkan mantra, semakin keras dan semakin cepat. Lilin-lilin sekitar Manggala mulai berkedip-kedip, beberapa di antaranya padam secara misterius. Manggala merasa napasnya semakin sesak dan pandangannya mulai kabur. Dia merasakan ada kehadiran lain di ruangan itu, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Tubuhnya gemetar hebat dan dia hampir pingsan. Namun Pak Sastro menepuk pundaknya dan berkata, "Sudah selesai. Kau sekarang memiliki kekuatan yang sudah kau butuhkan." Dan singkat cerita, keesokan harinya Manggala pun kembali ke warungnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa tubuhnya lebih ringan, tetapi juga ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya terkejut. Warung sotonya yang biasanya sepi tiba-tiba ramai oleh pembeli. Pelanggan-pelanggan datang berbondong, bahkan ada yang rela antri hanya untuk mencicipi soto buatannya. Omsetnya meningkat drastis dan dalam waktu singkat, Manggala berhasil melunasi semua hutangnya serta memperbaiki kondisi ekonominya. Namun keberuntungan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Malam-malam setelah ritual, Manggala sering mendengar suara-suara aneh di sekitar warungnya. Terkadang ada langkah-langkah kaki yang terdengar di luar, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Bisikan-bisikan halus juga sering terdengar, seolah-olah ada orang yang berbicara di telinganya. Beberapa pelanggan bahkan melaporkan melihat pean putih di sekitar warung itu, terutama di malam hari. Manggala mencoba mengabaikan semua keanehan itu. Dia berpikir bahwa itu mungkin hanyalah imajinasinya yang terlalu aktif. Singkat waktu, 6 bulan pun berlalu dan keanehan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, sebuah mobil melaju kencang di depan warung Manggala. Dengan suara benturan keras, mobil itu menabrak pohon besar di pinggir jalan. Manggala pun keluar dari warungnya dan dengan panik dan melihat sopir mobil itu tewas seketika. Darah menggenang di sekitar tubuhnya dan wajahnya tampak pucat pasi. Manggala merasa ada yang tidak beres. Dia mulai merasakan firasat buruk yang menghantui pikirannya. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, Manggala mencoba bertanya kepada Pak Sastro tentang hubungan antara kecelakaan tersebut dan ritual yang dia jalani. Namun Pak Sastro hanya tersenyum misterius kemudian berkata, "Itu adalah bagian dari konsekuensimu. Kekayaan yang kau dapat harus dibayar dengan harga tertentu." Manggala merasa ngeri mendengarnya, tetapi dia tidak berani menghentikan praktik pesugihan itu. Nafsu akan kekayaan telah menguasai pikirannya, dan dia memilih untuk mengabaikan firasat buruk yang semakin terasa kuat. Warung sotonya masih terus ramai dan uang terus mengalir masuk. Namun Manggala mulai merasakan beban mental yang semakin berat. Dia sering berguling-guling di kasurnya tanpa bisa tidur, dengan pikiran yang dipenuhi oleh rasa bersalah dan juga ketakutan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan keberuntungannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam-malam di warungnya semakin suram,
dan suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Manggala mulai merasa bahwa dia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu sejak Manggala menjalani ritual penglaris tali pocong. Selama itu, hidupnya berubah drastis, dagangannya laris manis, uang mengalir deras, dan dia bisa membeli barang-barang yang dulu hanya bisa dia impikan. Namun di balik semua kekayaan itu, ada bayang-bayang kelam yang terus menghantui Manggala. Setiap 6 bulan sekali, tepat di depan kios sotonya, kecelakaan mengerikan selalu terjadi. Korban-korban itu tidak pernah selamat. Ada yang meninggal di tempat, ada pula yang sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya merenggang nyawa beberapa jam kemudian. Manggala tahu bahwa kecelakaan-kecelakaan itu bukanlah kebetulan. Dia mulai menyadari bahwa korban-korban tersebut adalah tumbal dari pesugihan yang dia jalani. Setiap kali mendengar suara benturan keras di malam hari, jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya gemetar tidak terkendali. Dia sering membuka pintu warungnya dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah, ketakutan, dan juga kelegaan karena dagangannya akan tetap laris. Namun semakin lama, beban mental itu semakin terasa berat. Manggala sering berguling-guling di kasurnya tanpa bisa tidur, dengan pikiran yang dipenuhi oleh wajah-wajah korban yang tewas di depan matanya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk kesuksesannya. Aku sudah berjanji, gumam Manggala pada dirinya sendiri setiap kali rasa bersalah itu melanda. Ini adalah keputusanku dan ini adalah resikoku. Namun dalam hati yang terdalam, dia tahu bahwa dia sedang bermain api. Api yang cepat atau lambat akan membakarnya habis-habisan. Di desa Karangwungu, Ustadz Karim adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati. Sebagai pemuka agama, dia sering memberikan nasihat-nasihat bijak kepada warga tentang pentingnya hidup sesuai dengan ajaran agama. Suatu hari, saat dia sedang berjalan melewati kios Manggala, dia merasakan aura negatif yang kuat. Ada sesuatu yang tidak beres di sekitar warung itu. Udaranya terasa berat, seperti ada energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Ustadz Karim mencoba mengabaikannya pada awalnya, tetapi firasat buruk itu terus menghantuinya. Beberapa minggu kemudian, dia mulai mendengar cerita dari warga tentang kecelakaan-kecelakaan misterius yang terjadi di depan kios Manggala. Semua kecelakaan itu terjadi dengan pola yang sama, setiap 6 bulan sekali, selalu di lokasi yang sama, dan selalu berujung pada kematian. Ustadz Karim mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua itu. Dia pun mencoba mengumpulkan informasi lebih lanjut dengan bicara kepada para saksi mata dan warga yang sering melintas di daerah itu. Setelah melakukan penyelidikan yang lebih dalam, Ustadz Karim mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada praktik ilmu hitam. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka sering melihat bayangan putih di sekitar warung Manggala, terutama di malam hari. Ada pula yang mengaku mendengar suara-suara aneh seperti jeritan atau bisikan halus. Ustadz Karim juga mendengar desas-desus tentang Manggala yang pernah berkonsultasi dengan dukun beberapa tahun yang lalu. Semua informasi itu membuatnya yakin bahwa Manggala terlibat dalam praktik pesugihan. Ustadz Karim pun memutuskan untuk menghadap Manggala secara langsung. Ketika dia datang ke warung itu, Manggala tambah gugup dan cemas. Wajahnya yang dulu tampak ramah kini penuh dengan kerutan kecemasan dan matanya terlihat kosong seperti orang yang sedang dilanda ketakutan. Ustadz Karim mencoba berbicara dengan lembut, mengingatkan Manggala tentang pentingnya bertobat dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak halal. Namun Manggala hanya diam dengan kepala tertunduk dan tangan gemetar. Dia tidak berani mengakui apapun. Namun Ustadz Karim tidak menyerah begitu saja. Dia mengumpulkan warga dan berdiskusi tentang apa yang dia temukan. Beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Manggala. Mereka memutuskan untuk menggeledah warung Manggala secara diam-diam. Dan di bawah meja kasir, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang berisi sebuah tali yang diduga adalah tali pocong, benda yang menjadi simbol ritual pesugihan tersebut. Penemuan itu pun langsung memicu amarah warga.
Warga yang marah langsung mendatangi Manggala dengan obor-obor dan alat-alat pertanian sebagai senjata. Mereka berteriak-teriak menuduh Manggala sebagai pembunuh yang menggunakan ilmu hitam untuk melariskan dagangannya. Manggala yang tidak siap menghadapi situasi ini hanya bisa berdiri terpaku di tengah kerumunan yang semakin beringas. Dia dipaksa mengakui semua dosanya di depan warga, dan ketika dia gagal melakukannya, warga mulai memukulinya. Tubuhnya babak belur dan darah pun menggenang di sekitarnya. Dan selang beberapa saat, akhirnya polisi datang untuk membubarkan massa di sana. Manggala ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi selama berjam-jam. Dan meskipun awalnya dia menyangkal, bukti-bukti yang ditemukan warga membuatnya tidak punya pilihan lain selain mengakui segalanya. Dia bercerita tentang ritual penglaris tali pocong, tentang kecelakaan-kecelakaan yang dia yakini sebagai tumbal, dan tentang rasa bersalah yang terus mengantuinya. Polisi kemudian menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan terlibat dalam praktik-praktik ilegal yang mengakibatkan kematian. Di penjara, kehidupan Manggala berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Malam-malam di selnya dipenuhi oleh suara-suara aneh dan bayangan-bayangan putih yang tidak pernah hilang. Dia sering berteriak histeris, mengaku melihat wajah-wajah korban tumbal yang menatapnya dengan mata yang penuh dendam. Bahkan suara jeritan-jeritan itu membuat para narapidana lain merinding, dan bahkan para sipir penjara mulai merasa ngeri setiap kali mendekati selnya. Kondisi mental Manggala semakin memburuk. Dia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, dan menangis terseduh-seduh di sudut selnya. Dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa dia menderita gangguan mental yang akut dan dinyatakan sudah gila. Dia tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan juga hayalan. Dalam pikirannya, dia terus dihantui oleh roh-roh penasaran yang menuntut balas atas nyawa-nyawa yang telah direnggut demi kekayaannya. Cerita Manggala pun berakhir tragis, tetapi kisahnya meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi warga desa Karangwungu. Mereka menyadari bahwa mengejar kekayaan dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa petaka. Segala sesuatu yang diperoleh dengan mengorbankan nyawa orang lain atau melalui praktik-praktik gelap akan berakhir dengan kehancuran. Hiduplah dengan jujur dan berserah kepada Tuhan, karena rezeki yang halal akan membawa ketenangan dan juga kebahagiaan sejati. Tamat, cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan Mang Ripan harap kalian mau meninggalkan jejak di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Mang Ripan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.